Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini sumber kita bab 6 dari novel fiksi Cincin Nirwana, karya Sahril Yanto. Misi kita nih, membongkar karakter Wira Atmaja. Dia kan kelihatannya pengusaha idaman banget ya, tapi sumber ini kayaknya nunjukin ada sesuatu di baliknya. Mari kita coba gali deh seberapa dalam sih sisi gelap di balik citra pengusaha sukses ini. Oke, kita mulai ya. Bab ini langsung ngenalin kita ke Wira Atmaja. Sumber ini ngasih gambaran yang nyaris sempurna gitu, pengusaha properti, terus teknologi informasi juga. Ya, yang sering muncul di majalah bisnis itu kan? Betul, pembicara seminar internasional, terus juga dikenal sebagai filantropis. Penampilannya selalu rapi, bicaranya tenang, teratur, senyumnya ramah. Koneksinya juga luas banget di kalangan elit politik, bisnis, pokoknya citra yang sempurna lah. Iya, citra yang dibangun dengan sangat hati-hati ya kayaknya. Tapi, nah ini dia yang menarik. Di balik fasad itu, sumber Anda kan nyebutin ada kecurigaan. Oh ya? Iya, terutama dari jurnalis kayak Katie sama beberapa rekannya yang udah senior, mereka udah lama merasa ada yang nggak beres gitu. Reputasi Wira ini meskipun kelihatannya bagus, tapi ada nodanya juga. Soal akuisisi bisnis yang katanya agresif, bahkan kejam. Agresif ya? Iya, dan ada desas-desus kuat juga soal praktik bisnis ilegal. Kayak pencucian uang, suap. Sampai, wah ini agak ngeri, kekerasan terselubung buat nyingkirin pesaing. Dan cara dia nutupin ini semua katanya rumit banget ya, jaringan bisnisnya itu loh. Betul sekali. Melibatkan perusahaan cangkang di luar negeri gitu kan, yang buat nyembunyiin duit atau kepemilikan asli gitu kan. Iya, perusahaan di atas kertas saja. Transaksinya juga sengaja dibikin buram, nggak jelas. Itu dia, jadi susah banget ditembus secara hukum ya. Kayaknya sih gitu. Menurut sumbernya, struktur ini bikin dia hampir nggak tersentuh hukum. Bentengnya kuat banget. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, kerumitan ini kayaknya disengaja. Disengaja? Maksudnya? Ya, buat nyembunyiin operasi yang lebih gelap lagi. Dan buat ngejalanin bagian kotornya ini, Wira nggak sendirian. Ada tangan kanannya, sosok bayangan, namanya Lito Birowo. Dikenalin juga di bab ini. Oh, Lito Birowo. Ini kebalikan total dari Wira dong berarti. Nah, itu dia. Kontras banget. Gimana tuh gambarannya si Lito ini? Secara fisik, peran? Kontrasnya jelas banget. Kalau Wira itu kan halus, pinter, citranya bagus. Lito ini, wah antitesisnya. Sumber bilang dia mantan petarung jalanan. Petarung jalanan? Iya, badannya besar, kekar, ada bekas luka di wajahnya, tatapannya dingin, kosong gitu. Dia ini eksekutor lapangan buat Wira. Eksekutor ya? Istilahnya, dia yang nanganin masalah yang nggak bisa selesai di meja rapat yang nyaman, itu. Masalah ini kedengerannya serius banget. Apa aja tuh tugasnya Lito? Spesifik banget sih disebutinnya. Mulai dari pemerasan, intimidasi, ngilangin barang bukti. Waduh. Sampai kekerasan fisik, nggak ragu dia, kejam. Tapi loyalitasnya tinggi banget ke Wira. Kerjanya efisien tapi ya itu, mengerikan. Jadi Lito ini sisi gelapnya Wira yang nggak kelihatan publik ya? Tepat. Penjaga kegelapannya lah. Dia yang mastiin tangan Wira tetap bersih di mata dunia. Jadi kalau gitu apa artinya nih dualitas Wira sama Lito? Kayaknya bukan sekedar bagi tugas biasa ya? Betul. Pembagian peran yang ekstrim ini, Wira yang bersih dan Lito yang kotor, mungkin lebih dari sekedar plot aja. Oh gitu? Gimana tuh? Mungkin ini cara penulisnya, si Sahril Yanto, mau nunjukin gimana fasad kesuksesan zaman sekarang itu kadang dibangun di atas pondasi yang ya brutal dan tersembunyi, semacam komentar sosial gitu ya, tentang kekuasaan, gimana citra publik yang dipoles itu sering butuh tangan kotor di belakang layar. Masuk akal. Persona Wira jadi topeng sempurna buat nutupin mesin kekerasan dan manipulasi yang dijalankan Lito. Wah, dinamika yang kompleks dan kelam banget ya jadinya. Nah, ini kan jadi pertanyaan penting buat Anda yang lagi ngikutin ceritanya. Dengan Wira yang licin banget secara hukum, dan Lito yang bahaya banget secara fisik, gimana investigasi Katie bisa jalan terus? Iya juga ya. Bab ini kan ditutup dengan kalimat yang bikin penasaran banget tuh. Bagaimana ketertarikan David pada Katie di layar kaca akan membawanya untuk mengambil langkah berani di dunia nyata. Oh, ada David juga ya? Iya, ini kayak ngasih petunjuk, mungkin ada bahaya baru, atau malah sekutu tak terduga buat Katie. Sesuatu yang menarik lah buat Anda renungkan sambil baca kelanjutannya. Oke, itu tadi deep dive kita soal Wira Atmaja dan bayangannya, Lito Birowo.
dari bab 6 Cincin Nirwana. Semoga analisis ini ngasih Anda perspektif baru ya. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.